got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersama saya Regita Disipana dengan NIM 2111270069, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bahasan tentang pencegahan bahaya erit. Yang pertama, ekstremisme. Ekstremisme adalah sikap yakin yang melebihi batas kewajaran atau berlebihan. Ekstremisme adalah keadaan atau tindakan menganut paham ekstrim berdasarkan pandangan agama, politik, dan sebagainya. Istilah ini mengacu pada ideologi yang dianggap jauh di luar sikap masyarakat pada umumnya. Yang kedua, radikalisme. Radikalisme adalah sikap menghadapi masalah dengan kekerasan. Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis dalam konteks politik. Radikalisme merujuk pada sikap-sikap ekstrim dalam aliran politik yang ingin mengubah tatanan yang ada dengan cara yang tidak konvensional atau ekstrim. Yang ketiga, intoleransi. Intoleransi adalah sikap menolak, menghargai perbedaan. Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak menghargai atau tidak menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Intoleransi terjadi dalam berbagai bentuk seperti rasisme, seksisme, diskriminasi, agama, atau diskriminasi lainnya. Intoleransi dapat mengakibatkan perpecahan dan konflik dalam masyarakat. Kurangnya penanaman nilai-nilai toleransi dapat menyebabkan terjadinya berbagai kasus intoleransi di masyarakat. Yang keempat, terorisme. Terorisme adalah perbuatan kekerasan yang menimbulkan ketakutan secara luas. Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Selanjutnya yaitu bahaya erit. Yang pertama, bahaya ekstremisme. 1. Pemecah belah masyarakat. 2. Aksi kekerasan. 3. Penyebaran hoaks. 4. Ancaman terhadap kebebasan beragama. Yang kelima, ancaman terhadap keamanan nasional. Selanjutnya yaitu bahaya radikalisme. Bahaya radikalisme ada 4. Yang pertama, ancaman terhadap keamanan dan stabilitas. 2. Pemecah belah masyarakat. 3. Pengaruh negatif terhadap generasi muda. 4. Gangguan terhadap pembangunan. Selanjutnya yaitu bahaya intoleransi. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghadapi bahaya intoleransi, diantaranya yaitu 1. Meningkatkan kesadaran. 2. Menghormati perbedaan. 3. Menggalang kerjasama. 4. Melaporkan tindakan intoleransi. Selanjutnya, bahaya terorisme. Bahaya terorisme yaitu 1. Serangan terorisme mengakibatkan kerugian besar, salah satunya kehilangan nyawa manusia. Kerugian besar lainnya yaitu kerugian harta benda dan juga kerugian kehilangan data perusahaan. Namun terorisme merupakan resiko yang tidak dapat dihindari bila terjadi. Selanjutnya yaitu pencegahan erit. Yang pertama, untuk mencegah ekstremisme ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengoptimalkan penyebaran nilai-nilai wasatiyah. 2. Bersama-sama bergerak untuk mencegah. 3. Sosialisasi dan edukasi. 4. Pelibatan influencer. 5. Pelatihan dan pendidikan. 6. Kerjasama antar lembaga. 7. Mengenali hoaks dan disinformasi. Yang kedua, mencegah radikalisme. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah radikalisme. Yang pertama, pendidikan dan pemahaman ilmu pengetahuan. Yang kedua, meminimalisir kesenjangan sosial. Yang ketiga, mendukung aksi perdamaian. 4. Peran sekolah. 5. Peran keluarga. 6. Deradikalisasi. 7. Kerjasama dan komunikasi. Yang ketiga, mencegah intoleransi. Beberapa cara
dapat dilakukan untuk mencegah intoleransi. 1. Mendidik tentang keberagaman. 2. Menegakkan kebijakan dan prosedur yang jelas. 3. Mengadakan kegiatan dialog dan diskusi. 4. Memanfaatkan media sosial dengan bijak. 5. Melibatkan orang-orang yang berperilaku intoleran. 6. Membatasi konsumsi makanan yang mengandung laktosa. 7. Menghormati perbedaan agama dan keyakinan. Yang keempat, mencegah terorisme. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terorisme. Yang pertama, pemahaman ilmu pengetahuan. 2. Pemulihan paham radikalisme. 3. Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. 4. Literasi dan pendidikan. 5. Peran siswa dan mahasiswa. 6. Kerjasama internasional. Demikianlah presentasi dari saya tentang pencegahan bahaya erit. Semoga menambah hasanah keilmuan tentang antropologi pembangunan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.